Di tanah yang subur dan makmur, terdapat sebuah kerajaan megah bernama Saba. Kerajaan ini diperintah oleh seorang ratu yang terkenal akan kecantikannya, kebijaksanaannya, serta kekayaannya yang luar biasa. Ia adalah Ratu Balqis, seorang pemimpin yang disegani, memiliki kecerdasan luar biasa, serta kesaktian yang menjadikannya tak terkalahkan dalam berbagai peperangan. Balqis tidak hanya memiliki istana yang dihiasi emas dan permata, tetapi juga pasukan yang kuat serta ilmu sihir yang diwarisi dari leluhur Saba. Ia mampu mengendalikan angin, berbicara dengan hewan, dan memahami rahasia alam semesta. Tak ada seorang pun yang berani menantang kekuasaannya, dan rakyatnya hidup dalam kemakmuran berkat kebijaksanaan sang ratu. Kesaktian Ratu Balqis menjadi legenda di seluruh penjuru dunia. Ia memiliki kemampuan untuk mengendalikan unsur alam, mampu memanggil angin ribut untuk melindungi kerajaannya dari musuh, dan mengubah air menjadi embun penyembuh bagi rakyatnya yang sakit. Ia juga memiliki mata batin yang tajam, dapat melihat kejadian di tempat yang jauh hanya dengan memejamkan matanya. Selain itu, Balqis memiliki pengaruh atas hewan-hewan liar. Burung-burung mengantarkan pesan-pesan rahasianya, harimau menjaga istananya, dan ular-ular berbisa tunduk padanya. Ia juga dikisahkan memiliki cermin ajaib yang dapat menunjukkan kebenaran dan mengungkap tipu daya. Kesaktiannya semakin diperkuat dengan perhiasan-perhiasan pusaka yang ia kenakan, seperti cincin bertuah yang membuatnya kebal terhadap racun dan gelang emas yang dapat memancarkan cahaya di kegelapan. Kekayaan Ratu Balqis tiada tandingannya. Istana megahnya berdiri kokoh dengan dinding berlapis emas, pilar-pilar berhiaskan batu mulia, dan lantai marmer yang berkilauan bagai cermin. Saba terkenal sebagai pusat perdagangan yang menghubungkan timur dan barat, menjadikan negeri itu sebagai sumber emas, perak, dan rempah-rempah yang melimpah. Kapal-kapal dagangnya berlayar hingga ke negeri-negeri jauh, membawa kain sutra terbaik, mutiara dari lautan dalam, dan rempah-rempah langka yang dicari oleh para penguasa dunia. Di dalam istananya, Ratu Balqis memiliki tahta yang terbuat dari emas murni, dihiasi dengan berlian, safir, dan zamrud yang memancarkan cahaya kemewahan. Tahta ini bukan hanya lambang kejayaan, tetapi juga bukti keagungan dan kemakmuran kerajaan Saba. Balqis memiliki taman-taman luas dengan air mancur dari perak, burung-burung eksotis yang didatangkan dari berbagai belahan dunia, serta pelayan yang setia dan terlatih. Namun, kejayaan Balqis mulai diuji ketika ia mendengar kabar tentang seorang raja bernama Sulaiman yang memiliki mukjizat dari Tuhan. Nabi Sulaiman memiliki kekuatan luar biasa, dapat berbicara dengan binatang, menguasai jin, serta memiliki istana yang tak kalah megah dari Saba. Sang ratu penasaran dan mengutus para penasihatnya untuk menyelidiki kebenaran tentang Raja Sulaiman. Ketika laporan kembali ke Balqis, ia terkejut mengetahui bahwa kekuasaan Sulaiman bukanlah semata-mata dari dunia, melainkan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Balqis, yang selalu mengandalkan kesaktiannya, merasa ada sesuatu yang lebih besar dari kekuatannya sendiri. Ia pun memutuskan untuk menguji kebijaksanaan Sulaiman dengan mengirimkan hadiah-hadiah mewah, termasuk emas dan permata terbaik dari Saba. Namun, Nabi Sulaiman dengan bijaksana menolak hadiah tersebut, menyampaikan bahwa ia tidak membutuhkan harta duniawi karena kekayaannya berasal dari berkah Tuhan. Sebaliknya, Sulaiman mengundang Balqis untuk datang ke istananya dan melihat sendiri keagungan kekuasaan Allah. Setelah melalui perjalanan panjang, Balqis tiba di istana Sulaiman dan dibuat kagum oleh kemegahannya. Namun, kejutan terbesar datang ketika ia melihat tahtanya sendiri telah dipindahkan ke istana Sulaiman dalam sekejap mata. Sebuah mukjizat yang dilakukan oleh seorang jin atas perintah Nabi. Kejadian ini membuat Balqis tersadar bahwa ada kekuatan yang lebih besar dari sihir dan kesaktian yang ia miliki. Pertemuan mereka bukan sekadar pertemuan politik, tetapi juga menumbuhkan ketertarikan satu sama lain. Sulaiman terpikat oleh kecerdasan dan keelokan Balqis, sementara Balqis merasakan ketenangan dan kebijaksanaan yang terpancar dari diri Nabi. Percakapan-percakapan mereka penuh dengan makna dan hikmah,
membuat Balqis semakin yakin bahwa Sulaiman bukanlah raja biasa, tetapi utusan Tuhan yang membawa kebenaran. Sulaiman dengan halus menguji kebijaksanaan Balqis dengan berbagai teka-teki dan pertanyaan yang menguji logika dan ketajaman pikirannya. Balqis, yang terbiasa dengan siasat politik dan tipu daya istana, menyadari bahwa di hadapan Sulaiman, ia harus menghadapi sesuatu yang lebih tinggi dari sekadar kepintaran duniawi. Namun, takdir memiliki rencananya sendiri. Di balik diskusi dan diplomasi mereka, muncul benih cinta yang tak bisa disangkal. Sulaiman tidak hanya mengagumi Balqis sebagai seorang pemimpin, tetapi juga sebagai seorang wanita yang memiliki keanggunan dan keteguhan hati. Balqis, yang selama ini percaya bahwa kekuasaan adalah segalanya, mulai merasakan bahwa ada sesuatu yang lebih berharga, keimanan dan cinta sejati. Akhirnya, setelah memahami dan menerima kebesaran Tuhan yang disampaikan Sulaiman, Balqis dengan rendah hati menerima lamarannya. Pernikahan mereka bukan sekadar penyatuan dua kerajaan, tetapi juga penyatuan dua jiwa yang mencari kebenaran. Balqis dan Sulaiman memerintah bersama dengan keadilan dan kebijaksanaan, membawa kedamaian serta kemakmuran bagi rakyat mereka. Sejak saat itu, Balqis tidak lagi hanya dikenal sebagai ratu yang sakti dan kaya, tetapi juga sebagai pemimpin yang beriman dan penuh hikmah. Di samping Nabi Sulaiman, ia turut memerintah dengan adil, membawa kedamaian dan kemakmuran bagi rakyatnya, serta menjadi teladan bagi pemimpin wanita di seluruh dunia.